Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin memilihmu. Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama ya, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di dalam video kali ini kita akan menghitung persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average sistem periodik. Oke, langsung aja kita gaskan. Nah, FIFO, first in first out. FIFO itu adalah barang yang pertama kali masuk atau barang yang pertama kali dibeli, maka barang itu pula yang harus pertama kali kita keluarkan ataupun kita jual. Itulah dia FIFO. Nah, bagaimana menghitung persediaan akhirnya menggunakan sistem periodik? Langsung aja cuy. Contoh, UD Rebecca Sniper melakukan perlakuan yaitu pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2022 sebagai berikut. Nah, ini dia datanya. Oke? Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai persediaan barang dagang akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, average sistem periodik. Ya, artinya soalnya sama nanti ya cuy. Ya, cuma nanti metodenya yang berbeda. Jadi kita akan menghitung yang pertama kali dengan menggunakan metode FIFO, FIFO sistem periodik. Oke, FIFO, first in first out. Nah, kita harus tahu dulu berapa barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah total pembelian dikurangi dengan retur pembelian. Nah, kalau kita lihat dari total unitnya, maka nilai barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 650 unit. Oke? Nah, dengan nilai harganya tinggal kita kalikan aja ya cuy. 200 kali 9.000, 1.800.000, 300 kali 10.000, kemudian 50 kali 10.000, dan 200 kali 12.000, sehingga total nilai dari barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 6.700.000 rupiah. Oke? Nah, sekarang kita akan hitung berapa unit sih persediaan akhir kita setelah kita menjualnya. Nah, dari data soalnya tadi yang kita jual sebanyak 600 unit ya, sehingga nilai persediaan akhir kita yaitu 650 unit atau nilai unit yang siap dijual dikurangi dengan total unit yang total unit yang sudah dijual. Nah, berarti 650 unit dikurang dengan 600. Nah, 600 ini bersumber dari data soal tadi ya. Artinya sudah terjadi penjualan sebanyak 600 selama bulan Agustus. Sehingga nilai persediaan akhir selama bulan Agustus sebanyak 50 unit. Nah, 50 unit ini berapa rupiah dia nilainya? Nah, itu yang mau kita cari. Kita akan hitung nilai penjualannya yang 600 unit ini dengan menggunakan FIFO periodik. Nah, berarti kalau kita pakai FIFO first in first out, yang kita jual terlebih dahulu berarti yang pertama kali masuk. Kalau kita jual 600, berarti yang pertama kali kita keluarkan adalah persediaan awal, habis 200-nya. Nah, ada 400 lagi yang sudah terjual berarti kan? Nah, kemudian yang mana kita keluarkan? Nah, kita akan keluarkan dari yang tanggal 4 Agustus. Nah, 4 Agustus ini tanggal 5-nya diretur. Berarti kan nilai persediaan di sini sebanyak 250. Nah, oke, maka kita keluarkan semuanya habis. Berarti ada 150 unit lagi yang terjual. 150 unit lagi ini maka kita keluarkan dari tanggal 15 Agustus. Sehingga tanggal 15 Agustus ini sisalah sebanyak 50 unit lagi cuy. Nah, itulah dia. Berarti nilai persediaan akhir kita itu berada pada tanggal 15 Agustus
dengan total 50 unit dan harganya 12.000, sehingga nilainya adalah 600.000. Itulah nilai persediaan barang dagang akhir kita kalau kita menggunakan FIFO periodik. Oke? Nah, sekarang kita akan menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal atau persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan awalnya yang mana? Yang ini ya, yang 1.800.000. Kemudian pembelian bersihnya itu apa? Total pembelian dikurangi dengan retur, berarti 3 juta ditambah 2.400.000 dikurangi dengan 500.000. Itu adalah pembelian bersih 4.900.000. Persediaan awal tambah pembelian bersih itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Itulah dia yang sebanyak 6.700.000. Nah, sama kan? Tetap pasti sama karena soalnya sama. Nah, dikurangkan dengan persediaan akhir tadi. Persediaan akhir tadi nilainya 600.000. Kurangkan aja. Sehingga nilai harga pokok penjualan kita sebanyak 6.100.000 rupiah. Mudah banget, ya kan? Nah, kalau mudah, kalau gampang langsung subscribe cuy. Oke? Sekarang kita akan hitung laba kotornya. Nah, laba kotor itu apa rumusnya? Laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Oke, kita munculkan lagi soalnya cuy. Nah, penjualan bersih itu adalah total penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Nah, ini dia. Penjualannya itu tanggal 8 Agustus, ya kan? Kemudian ada retur tanggal 9 Agustus, maka nanti dikurangkan. Kemudian tanggal 18 Agustus lagi ada penjualan dan tanggal 20 Agustus. Sehingga kalau kita totalkan ini, kita jumlahkan 4.500.000 dikurang 750.000 dikurang 4.250.000 dikurang 1.800.000, maka total penjualan bersih kita adalah 9.800.000. Ya sudah, tadi HPP-nya kan udah dapat, tinggal masukkan aja. Maka laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP-nya, yaitu sebesar 3.700.000. Nah, inilah besarnya laba kotor UD Rebecca Sniper apabila dihitung menggunakan FIFO periodik. Wow, mudah banget. Oke cuy, sekarang kita lanjut dengan menggunakan LIFO periodik. LIFO, last in first out, artinya barang yang terakhir kali masuk atau barang yang terakhir kali kita beli, maka itulah yang harus pertama kali kita keluarkan. Nah, itu dia metode LIFO. Jadi metode LIFO ini dianggap sangat merugikan sebenarnya ya, dibanding metode yang lain. Kenapa? Karena nanti barangnya bisa saja busuk lah atau rusak lah. Karena apa? Karena terlalu lama tertimbun atau tersimpan di gudang. Nah, kemudian katanya menurut PSAK 14, metode LIFO ini tidak boleh lagi digunakan ya. Sekarang kita akan hitung bagaimana nilai persediaan akhirnya kalau menggunakan sistem LIFO periodik. Nah, karena soalnya sama, secara otomatis nilai barang yang tersedia untuk dijual pasti sama cuy. 650, ya kan? Udah pasti sama lah ini ya, yaitu 6.700.000. Nah, kemudian kita kurangkan, berarti yang mau dijual 650, yang terjual 600, sehingga sisalah persediaan akhirnya 50 unit. Nah, kita mau hitung 50 unit ini berada di mana kan gitu. Berarti penjualan yang 600 unit ini akan kita gunakan dengan menggunakan LIFO periodik. Berarti last in first out. Kalau kita sudah menjual 600, berarti yang kita keluarkan yang pertama itu adalah yang terakhir masuk, yaitu tanggal 15 Agustus. Nah, habis ini. Nah, kemudian yang selanjutnya tanggal 4 Agustus ini. Nah, di sini kan nilainya kan 250 unit karena diretur 50 unit. Nah, ini pun kita habiskan, kita keluarkan. Nah, 200 tambah 250, 450. Sehingga masih ada 150 lagi penjualannya. Maka ambil dari persediaan awalnya. Maka sisalah 50 unit ini dari tanggal 1 Agustus. Sehingga nilai persediaan akhir kita itu berada pada tanggal 1 Agustus dengan total 50 unit dengan harga 9.000, maka kalau kita kalikan totalnya menjadi 450 unit. Itulah nilai persediaan akhir kita kalau kita menggunakan LIFO periodik. Nah, sekarang kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Nah, rumusnya sama, HPP persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Persediaan awalnya 1.800.000. Nah, pembelian bersihnya tadi total pembelian dikurangi dengan retur yaitu sebesar 4.900.000, kita jumlahkan ini
Itulah yang disebut dengan barang tersedia untuk dijual. Nah, kurangkan dengan persediaan akhir tadi, 450.000 tadi. Sehingga dapatlah harga pokok penjualannya sebesar Rp6.250.000. Ya udah, gampang cuy. Sekarang kita hitung yang namanya laba kotornya. Laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersihnya itu, ini dia datanya. Nah, total penjualan dikurangi dengan retur. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 18 Agustus, dan tanggal 20 Agustus. Nah, kita totalkan ini. Tanggal 9 retur ya, dikurang berarti. Sehingga total penjualan bersih 9.800.000. Berarti 9.800.000 dikurangi dengan HPP-nya tadi berapa? 6.250.000 ya. Nah, sehingga dapatlah laba kotornya sebesar Rp3.550.000. Wow, mudah banget ya kan? Kalau mudah langsung di subscribe geng. Oke? Mari kita lanjut cuy. Nah, yang terakhir ini menghitungnya dengan menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang. Jadi kalau dia sistem periodik, untuk average-nya dia menggunakan rumus, di mana persediaan akhirnya sama dengan total unit persediaan akhir dikali dengan nilai barang yang siap untuk dijual dibagi dengan total unit barang yang siap untuk dijual. Langsung aja cuy, kita masuk ke soalnya tadi. Nah, karena soalnya sama, jadi yang ini nggak usah lagi saya terangkan ya, soalnya kan sama. Total unit yang siap untuk dijual 650 dengan nilai 6.700.000 karena ada retur pembelian kan gitu. Ya kan? Sementara yang terjual 600 unit, berarti persediaan akhirnya 50 unit lagi kan gitu. Kita masukkan rumusnya kalau di average. Unit persediaan akhir 50 unit dikali dengan barang siap untuk dijual 6.700.000 dibagi dengan total unit siap dijual 650 unit. Nah, ya kan? 50 persediaan akhirnya. Oke, 6.700.000 nilai yang siap untuk dijual dibagi dengan total unit siap dijual. Sehingga nilai persediaan barang dagang akhirnya sebesar Rp515.384,61. Nah, itu dia. Kemudian kita akan hitung harga pokok penjualannya. Nah, karena soalnya juga sama, berarti kita tinggal masukkan aja persediaan akhirnya tadi. Sehingga dapatlah HPP-nya Rp6.184.615,39. Karena kan yang beda kan cuma PBD akhirnya yang beda. Sebelumnya kan sama cuy. Jadi nggak perlu lagi kita ulang-ulang ya. Oke, kita lanjut aja. Menghitung laba kotor. Laba kotor penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersihnya itu adalah total penjualan dikurangi dengan returnya. Ini dia. Tanggal 8 dikurang tanggal 9 ditambah 18 Agustus tambah 20 Agustus. Kita totalkan. Karena soalnya sama, maka nilainya pasti sama, yaitu 9.800.000. Ya udah, maka penjualan bersihnya adalah 9.800.000 dikurangi dengan HPP-nya tadi Rp6.184.615,39. Sehingga dapatlah laba kotornya sebesar Rp3.615.384,61. Wow, mudah banget. Oke cuy, gampang lah ini ya. Nah, kalau masih ada yang bingung, boleh lagi diulang-ulang videonya, oke? Terima kasih semuanya, didukung terus channel Rian Boltok, kemudian di subscribe. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.